Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatannya. Baiklah, kami dari tim pengabdian masyarakat, program kemitraan masyarakat akan mempresentasikan hasil monef kami. Baiklah, saya akan langsung share screen. Pengabdian kami pada tahun ini berjudul Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Geografi 3 Dimensi, Model Lipatan dan Patahan Bumi, serta Struktur Bumi di SMA Negeri 5 Kota Pariaman dan SMA Negeri 2 Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Yang Ketua Pengabdinya saya sendiri, Sarinova SPD MSc, dan anggota pengabdinya yaitu Bapak Dedek Chandra SSI MSI, yang kami berasal dari jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah Bapak Ibu, di sini pada tujuan pengabdian kami sesuai dengan judul yang kami angkat, bahwa yang pertama tujuan kami adalah pembelajaran geografi khususnya lipatan, patahan, dan struktur bumi akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pembelajaran khususnya lipatan, patahan, dan struktur bumi itu akan lebih jelas maknanya oleh siswa dan guru sehingga dapat dipahami oleh siswa itu sendiri dan memungkinkan untuk menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Lalu yang ketiga, metode mengajar tentunya akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru. Tetapi siswa juga tidak bosan dan guru juga tidak kehabisan tenaga. Nah, itu yang poin ketiga, serta poin yang keempat adalah siswa tentunya dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian oleh guru, tetapi juga aktivitas seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memamerkan, dan sebagainya. Pada pengabdian di tahun ini, metode pelaksanaannya yaitu sebagai berikut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, dan SMA Negeri 5 Kota Pariaman. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 dan imbauan dari pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan, itu kami juga melakukan. Yang pertama itu dengan cara mencek suhu tubuh, lalu yang kedua mencuci tangan, menggunakan sanitasi tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan juga memakai face shield. Kegiatan ini dilakukan dengan peserta yang tentunya terbatas, agar tujuannya penularan COVID-19 tidak menjadi klaster baru di tempat kegiatan pengabdian berlangsung. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan tentunya dan menerapkan semua peraturan yang telah tertera sebelumnya. Peserta yang terlibat dalam kegiatan pengabdian ini adalah guru geografi serta peserta didik yang duduk di kelas 12 dengan jumlah 10 orang. Lalu bentuk kegiatan kami seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, kegiatan ke-1 yaitu bentuk kegiatannya peningkatan pengetahuan tentang perancangan media pembelajaran yang efektif. Uraiannya, narasumber memberikan materi lalu memberikan penugasan dengan bobot formalnya 25% teori dan 75% praktik merancang media pembelajaran. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan 2, yaitu pelaksanaan pembuatan dan pemanfaatan media pembelajaran, yaitu media pembelajaran model patahan dan lipatan bumi serta struktur bumi. Nah, dalam kegiatan kedua ini, uraian kegiatannya adalah narasumber memberikan materi lalu memberikan penugasan dengan bobot formal juga 25% teori dan 75% praktek serta membuat media pembelajaran lipatan, patahan, struktur bumi, dan setiap guru juga membuat media pembelajaran sesuai dengan KD yang ditentukan. Dilanjutkan dengan kegiatan ketiga, yaitu pelatihan pembuatan dan pemanfaatan media pembelajaran, yaitu media pembelajaran model lipatan, patahan, bumi, serta struktur bumi.
Nah, narasumber pada uraian kegiatannya, narasumber memberikan materi lalu memberikan penugasan dengan bobot formal 25% teori dan 75% praktek, membuat media pembelajaran model lipatan dan patahan bumi serta struktur bumi. Nah, setiap kelompok siswa membuat media pembelajaran sesuai dengan KD yang ditentukan. Lalu masuk kepada hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Akan kami jelaskan terlebih dahulu tentang gambaran pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yaitu kegiatan kami di awal pengabdian pada tanggal 16 September itu kami sudah mengurus surat izin pengabdian masyarakat ke dua SMA di atas, yaitu SMA 2 Negeri Batang Anai dan SMA Negeri 5 Kota Pariaman. Nah, hal yang diharapkan yaitu keluarnya surat rekomendasi persetujuan kepada masyarakat dari Sekretaris LP2M nomor UN 35 garing PM garing 2020 oleh Bapak Yohandri MSI PhD. Lalu tanggal 19 September 2020 itu dilakukan penjajakan kerjasama, yaitu kesepakatan antara ketua tim dengan kepala sekolah SMA Negeri 2 Batang Anai, yaitu yaitu Ibu Dr. Randa Mandrianti, dan SMA 5 Kota Pariaman, yaitu Ibu Seprah Madeni MPD. Dilanjutkan dengan tanggal 26 September 2020, kami melaksanakan kegiatan pengabdian di SMA 2 Batang Anai. Dengan hal yang diharapkan yaitu kegiatan pengabdian bagi siswa dan guru geografi serta keluar surat telah melakukan penelitian di SMA Negeri 2 Batang Anai. Dan yang ketiga, di tanggal 27 September 2020, kami melaksanakan kegiatan pengabdian di SMA Negeri 5 Kota Pariaman. Hal yang kami harapkan yaitu kegiatan pengabdian ini kepada siswa dan guru geografi serta keluarnya surat sudah melakukan kegiatan penelitian oleh SMA 5 Kota Pariaman, seperti itu Bapak. Lalu, setelah semua persiapan pengabdian masyarakat selesai, maka selanjutnya tim mulai merampungkan persiapan, mempersiapkan bahan-bahan, dan juga proses pembuatan model lipatan, patahan, serta struktur bumi di SMA Negeri 2 Batang Anai, Padang Pariaman, dan juga SMA Negeri 5 Kota Pariaman. Nah, lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan pelatihan pembuatan model patahan. Kegiatan pelatihan pembuatan model patahan dan lipatan serta struktur bumi ini dilaksanakan tentunya di dua sekolah. Yang pertama SMA Negeri 2 Batang Anai dan yang kedua SMA Negeri 5 Kota Pariaman. Waktu pelaksanaan pada setiap sekolah berbeda, yang mana seperti kami sebutkan di atas, di SMA Negeri 2 Batang Anai itu dilaksanakan pada Sabtu 26 September 2020, itu jam 9 sampai jam 1 waktu Indonesia Barat. Sedangkan di SMA Negeri 5 Kota Pariaman itu dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 pukul 9 dan sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pelatihan pada SMA Negeri 2 Batang Anai ini dilaksanakan dalam satu ruangan kelas, dan di SMA Negeri 5 Kota Pariaman juga dilaksanakan dalam satu ruangan kelas. Yang bertindak sebagai instruktur pelatihan adalah saya sendiri, yaitu Sarinova SPD MSC, yang didampingi oleh tim pengabdian yaitu Bapak Dede Chandra SSI MSI, Bapak Dr. Ando Selvia Ideal, Bu Sri Maria SPD MPD, dan Ibu Lailatul Rahmi, serta Ibu Sri Kandi Putri. Lalu, pelatihan di SMA Negeri 2 Batang Anai ini itu diikuti oleh 3 orang guru mata pelajaran geografi, yaitu Bapak Rizaldi SPD, Ibu Fevi Despita SPD, dan Bapak Nanda Putra Perdana SPD, serta peserta didik dari kelas 12 berjumlah 5 orang. Sedangkan di SMA Negeri 5 Kota Pariaman hanya diikuti oleh 1 orang guru mata pelajaran geografi, karena di sana itu guru geografinya cuma 1 orang, yaitu Bapak Zulkifli SPD, serta peserta didik kelas 10 dan kelas 11 yang berjumlah 5 orang. Jadi selama kegiatan pelatihan ini, guru geografi yang mengikuti kegiatan itu berjumlah 4 orang, sedangkan peserta didik itu ada 10 orang. Lalu, ini Bapak Ibu foto dalam pelaksanaan kegiatan kami. Itu yang pertama, foto tentang pembukaan pelatihan struktur model
patahan dan lipatan serta struktur bumi di SMA Negeri 2 Batang Anai, itu oleh saya sendiri, Sarinova SPD MSc. Lalu saya sebagai instruktur juga menjelaskan tentang pembuatan model patahan dan lipatan bumi serta struktur bumi di SMA Negeri 2 Batang Anai. Lalu yang ketiga yaitu pelatihan pembuatan model patahan dan lipatan struktur bumi di SMA Negeri 5 Kota Pariaman. Lalu gambar yang keempat itu penjelasan pembuatan model lipatan dan patahan bumi dan struktur bumi di SMA Negeri 5 Kota Pariaman. Lalu pengabdian kepada masyarakat ini telah dilakukan di 2 sekolah dengan menggunakan dana BNPB UNP 2020 yang secara umum telah terlaksana dengan sangat baik. Nah, dalam pelaksanaannya baik guru dan peserta didik sangat antusias dan senang dengan adanya kegiatan pelatihan seperti ini. Ada beberapa catatan penting dari pelaksanaan yang perlu juga menjadi perhatian berbagai pihak, khususnya dalam kondisi pandemi saat ini tentunya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu guru dan peserta didik merasakan manfaat yang besar dengan adanya pengabdian ini. Hal ini terungkap dari wawancara yang kami lakukan dengan peserta pelatihan, yaitu guru dan peserta didik sangat antusias mengikuti pelatihan. Itu dikarenakan karena belum maksimalnya dalam membuat media pembelajaran. Guru juga sangat dalam hal ini juga jarang menggunakan media pembelajaran sewaktu proses belajar. Dan yang kedua, catatan yang kami temukan yaitu pelatihan pembuatan media 3 dimensi ini itu memerlukan waktu dan tenaga dalam proses membuatnya. Pembuatan ini tentunya relatif mudah dan tidak menggunakan biaya yang cukup besar untuk pembuatannya. Sehingga tentunya tidak mengganggu peserta didik dalam proses belajar mengajar di kelas. Nah, manfaat dari penggunaan ini tentu lebih besar daripada pembelajaran yang hanya ceramah saja seperti itu Bapak Ibu. Lalu setelah capaian yang sudah kami dapatkan dan capaian selanjutnya yaitu tentunya kami menyelesaikan laporan akhir dari kegiatan masyarakat dan juga menyelesaikan publikasi ilmiah dengan jurnal ber-ISSN dan juga proceeding di jurnal nasional berupa artikel hasil pengabdian masyarakat. Dan yang ketiga, menyelesaikan publikasi ilmiah berupa artikel hasil pengabdian masyarakat pada media massa. Itulah hasil daripada kegiatan kami Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.